Sudah sampai di Aston Inn Batu bersama dengan Dokter Kartika. Dokter, kali ini kita mau kemana? Kita akan ikut chef di sini demo masak makanan yang bergizi. Saya sudah lapar. Kita akan sama-sama masak bareng dengan chef di Aston Inn Batu. Finally, sudah sampai di Belly's Kitchen and Bar Aston Inn Hotel Batu. Saya sama Dokter Kartika mau melihat langsung ya proses memasak dan juga menu makanan apa saja yang emang layak dikonsumsi bahkan untuk mencegah anemia. Anemia, terutama di musim pandemi. Itu dia. Halo Chef. Apa kabar? Saya sama Dokter Kartika, Chef. Chef Radian, kita hari ini mau masak apa, Chef? Jadi hari ini saya akan masak chicken tortilla dengan salad lokal. Terus ada fresh mayonnaise saya bikin dari awal semua. Oke. Bahan-bahannya? Jadi bahan-bahannya yang pertama kita ada saladnya, ada yang pertama ini ada telur ayam biasa, direbus. Terus kita punya kol ungu, dan di sini ada roman lettuce. Terus ada semuanya. Ada semua. Benar. Ini kayaknya berarti ambil dari Batu sendiri. Bener ya? Di pasar tradisional juga loh, jangan salah. Semua bahan yang ada di sini itu saya nggak beli dari supermarket, tapi semua ada di lokal sini semua. Dan harganya pun murah banget. Wow. Beruntungnya hidup di Batu kan? Iya, beruntung. Bersyukur banget. Aja. Nah, sebelum ke bahan yang lain dari salad, bahan buat salad dulu itu sendiri, ini kandungannya apa aja? Mungkin sama Dokter Kartika bisa ngasih informasi. Ini gunanya buat apa gitu ke dokter? Ya, yang pasti kalau di sayuran ya kita ada vitamin mineral, dan yang bagusnya kalau untuk sayur yang berwarna dia antioksidannya cukup tinggi. Apalagi ditanamnya memang organik ya, jadi itu buat tubuh bagus banget. Bagus banget. Oke, next dari salad apa lagi? Dari salad kita punya dressing untuk saladnya sendiri. Ini yang lokal juga tradisional, itu sambal matah. Wah, kesukaan saya sih. Iya, jadi ada jeruk limau, bawang merah, terus ada serai juga di sini, terus ada daun jeruk, cabai rawit, dan di sini minyaknya saya pakai salad oil. Oh gitu. Jadi, iya, rendah lemak. Terus untuk garam merica sama terasi bakar pastinya. Ini ada rempah juga, ada serai, ada itu kan bagus juga untuk stamina, daya tahan. Oh gitu. Tapi kalau di keluarga Dokter Kartika sendiri biasanya juga masaknya kayak gini, harus lengkap, ada sayur-sayuran. Ya, harus diupayakan, apalagi saya punya anak-anak remaja putri, jadi mereka harus cukup asupannya. Biar nggak makannya instan food selalu ya. Padahal itu enak sih, tapi nggak boleh ya. Boleh kadang-kadang. Boleh kadang-kadang. Tapi harus lebih rutin yang ini. Oke. Next apa lagi, Chef? Terus next lagi yang utamanya saya punya ayam betutu di sini. Jadi pakai dada ayam filet tanpa lemak, jadi saya nggak pakai kulitnya, pure dadanya aja. Terus untuk karbohidratnya saya ganti dengan tortilla. Oh gitu. Pakai tortilla yang tepung. Ini di supermarket ada sih ya. Murah juga harganya. Terus untuk bumbu betutunya sendiri itu terdiri aneka rempah-rempah Bali juga. Jadi ada laos, ada jahe, ada kemiri, terus ada lengkuas, ada kencur juga. Jadi semua komplit, rempah-rempahnya memang khas Bali gitu. Diceritain aja udah ngebayangin enaknya ya. Iya, saya tadi bahkan saya nggak bisa berkata-kata gitu, kayak udah ngiler gitu, rasanya pengen segera makan gitu. Ternyata makanan-makanan sehat itu dokter ya tidak harus mahal. Ya, dan yang ada di sekitar kita aja. Yang ada di sekitar kita. Karena biasanya kalau misalnya kita bicara makanan yang asik gitu, yang enak gitu ya, biasanya itu nggak sehat gitu. Tapi ternyata ini makanan sehat aja kayaknya enak banget gitu kan. Apa yang dicoba? Yang dicoba. Waktunya untuk masak, Chef? Siap. Boleh. Ya, oke, baik. Yang pertama saya akan masak untuk saladnya dulu. Ini saya nyalakan untuk minyaknya dulu.
untuk sambal matah, saya pakai salad oil. Kita 5 sendok. Ini rendah lemak ya, Chef ya? Iya. Salad oil. Lalu untuk sambal matahnya sendiri, kita punya di sini ada daun jeruk. Oke, daun jeruk, Terus ada jemput, serai, dan serai. serai, ada bawang merah di sini. Nah, kasih sedikit cabai, kalau yang suka pedas bisa ditambahin. Dokter Kartika suka pedas? Sedikit. Oh, Saya nggak sedikit. suka yang pedas-pedas, yang manis-manis. Oh, yang manis-manis. Kasih timun. Tapi jangan terlalu manis karena Bu Kartika biar manis. Terus ini ada terasi, di sini udah dibakar. Hmm. Terus kita pakai garam dan merica aja. Ya, gula. Ya, tunggu sampai minyaknya panas. Untuk bahannya sambal udah selesai. Jadi simpel banget. Cuma gini aja. Terus jeruk limau di sini kita peras. Tinggal nunggu minyaknya panas, nanti kita siram, diaduk, sudah bisa dinikmati. Jadi sambal matah. Iya, betul. Ini untuk dressingnya. Mulai sekarang di minyak panas dulu. Banyak gitu ya. Saya biasanya kalau bikin sambal matah itu cuma ambil metik cabai, terus diulek aja. Cuma dikasih garam. Gitu ya. Jadi bisa jadi ini bahan referensi. Betul. Bagi kita yang calon mertua. Waduh, iya ya. Calonnya belum ada. Baik, ini mulai, nanti tinggal disiram aja kalau udah panas. Oke, jadi nggak digongso ya Pak? Dimasukin ke Iya. penggorengan. Jadi bahannya sendiri pun masih fresh ya. Bisa langsung dicampur. Ya, ini udah jadi. Jadi seperti ini. Dan yang pertama sambal matahnya. Sekarang yang kedua kita bikin untuk di saladnya sendiri. Saladnya kita punya di sini ada telur ayam. Ini 1 butir saya pakai. Ini direbus biasa aja. Campur. Terus kita punya paprika di sini. Ya, paprika kuning. Paprika kuning. Kenapa harus yang kuning? Ada paprika loh. Ada ya? Ada. Lokal juga. Ini sih baru tahu. Ini cuma 30.000 aja gitu. Wah, murah Nggak banget. perlu ke supermarket. Kita tuh udah ada. Dan ini ada Tinggal metik ya? kamu. Ambil tutup aja di sini. Lalu kita ada Roman lettuce. Roman lettuce. Ya. Dan di sini tentunya saya pakai kacang. Tambahannya Kacang biasa ya itu ya. kacang merah. Ya. Nah, habis disangrai. Pas. Disangrai. Untuk vitamin C-nya saya punya tomat. Tomat. Dan ini Mbak Galuh, Gimana dokter? dari tadi kita ngomongin tentang anemia pada remaja, ketika makanan-makanan yang banyak mengandung zat besi itu, dia akan lebih mudah terserap jika dengan vitamin C. Nah, ini dipadukan yang ini gitu. sangat top sekali ya. Jadi serapan ke tubuh kita jadi lebih bagus. Lebih gampang juga Iya. ya diserap sama tubuh. Ini kita udah dapat warnanya yang bagus. Di sini ada warna ungu, terus hijau, Cantik kuning. ya. Cantik loh. Ini ada warna merah. Dia kayak pelangi. Ya. Setelah itu baru kita campur dengan sambal matahnya. Sambal matahnya. Itu boleh langsung dimakan sekarang ya? Lalu, ya. Oke. Untuk saladnya yang pertama udah jadi. Oke banget. Siap. Wow, finally. Ya. Ini dokter, saladnya sudah jadi. Saladnya sudah jadi. Tadi ada berbagai Ini macam lokal sayur. salad dengan dressingnya sambal matah khas Bali. Lokal salad dengan dressing sambal matah khas Bali. Kita taruh sini, sudah jadi saladnya. Next kita akan Baik, memasak nextnya yang kedua kita mau bikin ayam betutunya. ayam betutu. Ya. Nah, jadi untuk bahannya sendiri saya punya di sini lengkuas sekitar 30 gram atau 1 ruas jari. Perbandingannya 1:1. Jadi saya punya kunyit 1 ruas jari juga. Kunyit 1 ruas jari.
Terus jahenya juga 1 ruas jari. Jahe 1 ruas jari. Ya, terus sama kencur. Kencur. Terus untuk kemirinya itu 1 sendok makan aja. Dan di sini ada serai 1 ruas jari sama 3 lembar daun jeruk. Oke. Daun jeruk, 3 lembar lalu ada daun jeruk. bawang merah, Bawang ini putih. sekitar 3 siung, bawang putih. Bawang 3 putih siung. besar-besar 3 siung ya. Terus bawang merah. Bawang merahnya kira-kira berapa? Bawang merahnya sedikit sekitar 3 siung juga. 3 siung. Terus ada cabai rawitnya itu sesuai selera. Sesuai aja. selera. Ya, tapi kalau orang beli sih lebih suka yang spicy ya. Spicy yang pedas. Orang Jawa Timur juga biasa suka yang spicy. Ya, jadi semua di blend, di blender, Blender. lalu kita kasih minyak sedikit. Ya. Nah, hasilnya seperti ini. Oke. Jadi kalau mau lebih maksimal, seharusnya nggak usah di blender tanpa air. Jadi bisa diulek ataupun dicincang. Hasilnya akan lebih maksimal karena kandungan rempah-rempah yang ada di situ akan lebih terasa, apalagi ada jahe di situ, jadi langsung hangat ke tubuh. Makanya orang Bali suka agak spicy pedas biar hangat di dalam. Di batu yang dingin, anget tubuh. Nah, itu dia. Coba boleh saya lihat, Chef, saya tunjukkan ke pemirsa. Nah, jadi bumbu-bumbu yang tadi kalau misalnya di blender nanti jadinya seperti ini. Ya. Tapi disarankan juga untuk dicampur air ya, Ya, atau bisa diulek, ya. dicincang. Diulek, karena kalau sudah tercampur air nanti kadang kadar gizi kandungan mungkin dokternya lebih tahu, jadi itu akan berkurang, apalagi kan nanti kita tumis lagi. Gitu. Jadi diusahakan rempah-rempahnya masih original. Nah, Ya. berarti Oke, kita mulai. kita mulai untuk menumis bumbu ayam betutu. Ini bumbu ayam betutunya dulu kita tumis. Ini sebentar lagi kayaknya akan tercium aroma-aroma ya, yang menyebabkan kelaparan-kelaparan bagi kaum-kaum yang terbiasa dengan brunch. Digabung sarapan sama makan siangnya. Ini karena sudah saya gongseng tadi, tinggal dikasih air aja secukupnya. Untuk dada ayamnya sendiri, ini 1 ekor saya bagi 4, Oke. jadi bisa jadi 4 dada. Nah, kenapa saya ambil dada ayam? Karena di sini lemaknya paling rendah ya, Tess, ya. Benar, benar Tanpa banget. kulit juga, dan proses masaknya pun nggak usah terlalu lama. Lebih cepat ya. Jadi cukup di Berarti kalau untuk ayam betutu ini berarti kandungannya adalah apa, Dok? Iya, karena kalau kita lihat tadi bumbu-bumbunya aja udah beberapa macam rempah, tentunya itu juga bagus kan untuk tubuh kita, dan yang pasti adalah ayam nih. Jadi Ayam. ini juga kandungan besinya cukup tinggi. Jadi sumber dari zat besi dari hewani, selain tadi yang saya sebutkan Ada hati ayam, ikan laut atau hasil laut, daging sapi, daging ayam juga bagus. Daging ayam juga Iya. bagus untuk kandungan zat besinya. Iya, supaya remaja ini terhindar dari anemia. Anemia. Jadi kalau misalnya kita sering konsumsi daging ayam, apalagi mungkin bagian hati gitu ya, remaja tidak mudah mengalami lemah, letih, lesu, benar. lunglai, Lalai. lalai. Oke, ditambah apa, Chef? seasoningnya saya cuma pakai garam aja. Dan ini ada chicken powder. Kalau di rumah ada masako mungkin ya. Tapi kalau chicken powder ini dia nggak terlalu strong rasanya, jadi lebih kental. Lebih lembut ya mungkin ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita masak terus dicampur katakanlah moto, masako gitu-gitu, sebenarnya gimana sih, diperbolehkan atau lebih baik tidak? Ya, kalau kita mau benar-benar menu yang sehat, sebaiknya semuanya memang dari bahan-bahan yang alami. Bahan alami. Kalaupun harus memakai dengan ukuran Micin. yang secukupnya, Oke. jadi tidak berlebihan. Kalau kita misalnya ganti, kita bikin kaldu sendiri dari rebusan ayam, atau kita biasanya beli ceker atau yang nggak terlalu mahal, direbus dengan api kecil, itu juga sangat sehat dan sedap mestinya gitu. Jadi kita nggak perlu tambahan lagi untuk penyedap. Baik, jadi lebih baik kalau misalnya kita masak langsung dari
bumbu-bumbu alami, bahan-bahan alami. Kemudian kalau memang pengen banget dikasih penyedap, secukupnya aja gitu kan. Jadi nggak usah terlalu banyak kasih seasoning karena di rempah-rempah sendiri itu Udah langsung ada rasanya dan aromanya ya. Ditinggal ngobrol sebentar udah jadi. Iya makanya tiba-tiba udah matang gitu. Ini sambil nunggu ayam betutunya, saya mau bikin mayones. Asik. Ya, di mayones. saya Mayonesnya, bikin, bahannya? saus di sini. Bahannya yang pertama ada kuning telur. Kuning telur. Lalu di sini ada garam sama merica aja. Oke, garam sama merica tapi dihaluskan ya. Ya. Terus di sini saya ada salad oil. Sama salad oil kayak tadi. Ya. Terus satu lagi bahannya di sini saya pakai jeruk nipis saja. Ditambah jeruk nipis. Ini biasanya kalau misalnya mayones biar nggak repot biasanya kita langsung beli jadi gitu ya. Tapi ini ternyata langsung ternyata simple bikin. juga. Ih, simple juga. Saya juga baru tahu, dokter. Oke, kita mulai. Pertama 3 butir kuning telur. 3 ya? pakai 5. Oh, pakai 5. Ya. 5 butir kuning telur. Terus ditambah salad oil. Salad oil. Oilnya sekitar 1 sampai 2 sendok. Alright, ditambah salad oil 1 sampai 2 sendok. Terus seasoningnya saya pakai garam merica. Garam merica secukupnya. Ya. Kita kasih jeruk nipis di sini. Diperasin jeruk nipis dikit aja ya. Ya aja dulu. Alright. Udah. Nanti di sini ada Dijon mustard. Mustard. Dikit aja. Ya kira-kira di ujung sendok. Ujung sendok. Seujung sendok. Ini untuk Dijon mustard ini fungsinya biar ngilangin sedikit rasa amis dari telurnya. Oh gitu. Jadi mustardnya untuk menghilangkan rasa amis dari telur. Langsung di blend. Di blend semuanya sampai halus. Nanti kalau misalnya udah dilihat masih belum kental, kita bisa tambahin lagi minyaknya. Oke. Oh jadi di blend sampai kental. Iya, betul. Jadi seperti ini kentalannya nanti. Kekentalannya seperti itu. Jadi semakin banyak minyak, semakin banyak telurnya, nanti dia semakin lama semakin warnanya semakin putih. Oh gitu. Nah tadi saya penasaran ini kan warnanya kuning. Terus kalau bisa jadi putih itu gimana? Ternyata semakin banyak dikasih minyak sama telurnya, Iya. semakin putih. Betul sekali. Jadi kalau telurnya cuma sedikit, tadi saya cuma contohkan aja, itu nggak akan terlalu putih dia, masih warnanya tetap kuning seperti itu. Warnanya kuning, tapi kalau dari segi rasa tetap kayak mayo. Tetap sama. Tetap sama. Cuman kita nggak biasa gitu ya gitu. Kayaknya lebih enak gitu ya. Iya, kita makan mayones tapi warnanya kuning gitu. Ini kayaknya bukan mayones deh gitu. Mentega kali kita pikir. Atau mungkin bisa kuning. Nah kita bandingkan. Ini dok. Nah ini pemirsa, kalau misalnya kandungan telur sama minyaknya semakin gede, karena jadi putih kayak gini. Tapi karena tadi mencontohkan, jadi warnanya masih kuning muda seperti ini. Oh. Bisa dicoba di rumah untuk membuat mayones ya. Iya. Jadi kita nggak perlu membeli Iya, instan. apalagi sekarang kita kan lebih banyak stay at home. Nah, Jadi itu kita dia. bisa coba lah. Nah, benar. Apalagi yang simple dan kita bisa dapatkan di bahkan pasar tradisional aja Itu dia, kita bisa bereksperimen, menjadi kreatif bahkan dari saya nggak bisa masak, mungkin habis ini saya jadi pengen masak nih. bisa di challenge sama. Iya. Baik, sudah cukup. Mayones sudah jadi. Ini sekarang ayam betutunya sudah jadi. Itu udah cukup matang. Wow, ayam betulnya sudah matang. Tidak terlalu lama. Jadi dia masih sedikit crispy ya, nggak terlalu kering.
lembar. Jadi emang sengaja dibikin tidak terlalu kering gitu Chef ya? Ya, itu pastikan nanti waktu diiris dia sudah dalamnya sudah kondisi Sudah matang. Iya. kondisi matang semua. Iya. Nah, kalau untuk setting apinya apakah harus kecil atau besar boleh? Kalau untuk diuklek sebaiknya yang kecil aja karena nanti proses masaknya kita di simmer agak harus metodenya agak lama gitu. Ya, nanti kalau apinya terlalu besar langsung ada Betul senjuan. Tapi belumnya belum matang. Jadi apinya harus kecil dulu, jadi biar matangnya merata ke betul. dalam-dalamnya. Ya. Ya. Mulai untuk proses menggulung di tortillanya dengan ayam. Baik. Mulai. Mungkin sakit banget. Yang pertama tortilla. Kita ambil satu Tortillanya, lembar. kalau tortilla ada dua macam, dia ada yang jagung dan ada yang tepung. Tepung. Kalau ini yang apa? Kalau ini yang tepung. Yang tepung. Kalau jagung dia warnanya agak kuning, itu biasanya dipakai untuk nachos, untuk spicy, untuk chips. Kalau ini bisa untuk digulung. Aku di tortillanya dulu. Saya ambil satu ayam betutu. Oh. Saya kasih satu keju. Keju. Wow. Lagi dalamnya. Perut saya sudah mulai keroncongan. Ini juga namanya manurina, artinya kita karbohidrat bisa dikit, bukan hanya Nasi doang ya. Iya. Tapi sebagai orang Indonesia tuh kita biasanya kalau makan nasi itu belum makan. Nah itu dia. Nah, sebenarnya enggak gitu Itu ya. kan habit aja Itu ya. Kalau yang dari tubuh mindset. kita, benar. Tubuh kita sebenarnya dibutuhkan karbohidrat, Karbohidrat. bukan nasinya. Tapi karbohidrat jenis apa yang sebenarnya paling bagus untuk tubuh kita? Jadi tergantung memang masa usia, kemudian kondisi tubuh itu beda. Kalau misalnya masa pertumbuhan kita nasi putih bagus karena dia memang glukosanya tinggi. Nah untuk usia yang cukup dewasa atau lansia, bahkan dengan penyakit tertentu, misalnya penyakit gula, itu sangat tidak disarankan dengan nasi putih. Terus diganti nasi merah atau nasi hitam yang kandungan gulanya lebih rendah, jauh lebih rendah. Jadi dia bisa untuk bukan hanya obat yang bisa mengendalikan, tapi juga pola makan. Itu dia. Karena kayaknya segala sesuatu penyakit yang datang dari kita tuh masuknya lewat mulut. Bener banget, Iya, tubuh kita akan merespon. Selektif sebenarnya. gitu ya. Apa yang perlu Apapun dimasukkan yang ke kita mulut masukin. gitu ya harus diseleksi. Ini pun sebenarnya unik gitu, paduan antara keju dan ayam betutu kayaknya belum pernah kita coba. Iya. Ini kadang-kadang menu-menu kayak gini cuma bisa kita temukan di kafe-kafe aja. Jadi kalau misalnya kita makan sehari-hari pun kita nggak makan yang kayak gini. Itu bisa dicoba banget. Bisa, bisa. Supaya, karena remaja, kalau kita dari tadi bahasan kita utama remaja, mereka ini adalah kaum yang mudah boring dan senang mencoba. That's right, iya. Nah, jadi bagus banget kalau untuk selingan sekali waktu, mungkin meluangkan dengan keluarga juga ibu bapak yang bekerja ketika weekend libur bareng-bareng dong keluarga kita coba-coba menu yang sederhana tapi yang beda Yes. dari menu harian. Itu pasti seru banget ini. Kayaknya abis dari sini Dokter Kartika bakal menerapkan Benar, bikin tortilla, chicken Iya. tortilla gini ya. Wow, sudah ada 2 gulung chicken tortilla. Ini udah pas buat saya satu, buat Dokter Kartika satu. Chef Raden masak lagi ya, buat chef sendiri. Mulai lagi sambil nunggu tortillanya matang. Jadi mayonesnya tadi akan saya campur sama saya punya bawang bombay di sini. Uh-huh. Jadi rasanya lebih. Oh, jadi untuk menambah rasa di mayonesnya ya? Terus saya punya pickle di sini. Bentuknya Pickle. seperti ini. Oh, Jadi dibersihin, nanti dipincang. Ini acar, ini timun sih. Dari Udah difermentasi ini. fermentasi, betul. oke. Kok
kok dokter Kartika tahu aja sih? Iya. Saya emang nggak ngerti apa-apa di sini. Nah, ini kita cincang juga tadi dagingnya, campur. Wow. Dan terakhir ada telur rebus di sini. Yang putih. Saya pakai putih aja. Oke. Jadi kuningnya tadi saya pakai untuk bikin mayonnaise. Jadi biar putihnya nggak tersia-sia hidupnya ya. Termanfaatkan juga putih telurnya. Cincang juga. Potong-potong. Sebenarnya pengen bercita-cita bisa motong kayak chef. Iya. Cepet, rapi gitu ya. Kalau saya mah harus diukur dulu 1 cm, 1 cm. Sudah di sini tinggal kita campur. Ini saya juga baru tahu ternyata mayones itu bisa dicampur-campur lagi dengan bahan-bahan lain ya dok ya. Jadi ini nanti saya saus. Oh, Oh, Hanya untuk pendampingnya ada pisanki. Kita juga pakai tartar sausnya. ini kayak jenang sih. Cuman kalau jenang harganya 5.000, kalau ini harganya 50.000. bikin sendiri makanya. Bikin sendiri. Lebih hemat. Udah smoky, semakin aromanya. Aromanya semakin meningkatkan Iya, kelenjar saliva di mulut. jaga. Nah ini udah mulai crispy yang bagian tadi di bawah. Belut sudah meng-crispy. Semakin menarik dengan warna goldnya. Yes. Jadi ini tadi yang kita waktu ngobrol di mobil, salah satu untuk meningkatkan imun ketika kita harus happy. Nah, memasak ini juga membuat happy gitu. Jadi bukan hanya sehat secara fisiknya, tapi Yes. karena kita senang bisa menyajikan buat keluarga, mungkin mengundang temen juga. Kita nggak beli rame-rame ya. Iya. Dengan tetap dengan protokol kesehatan, ini juga salah satu upaya kita supaya imun kita ini tetap Bagus. Wow. Kejunya meleleh. Sedap sekali. Astaga, saya pengen segera makan. Tuh, happy kan? Iya, happy. Bahkan hanya dengan melihat Chef Raden masak aja saya seneng gitu. Nah, Apalagi kalau misalnya kita ngelakuin sendiri ya. Wow. Udah lengkap deh ini kalau kita dari tadi bahasan kita tentang anime. Nah, contoh-contoh menu sederhana tapi enak dan mungkin karena tidak selalu kita makan itu jadi sesuatu yang beda. Benar. Dan memang kadang-kadang kita perlu mencari sesuatu yang baru untuk menu makanan kita sehari-hari gitu ya. Dan meskipun kita di rumah, boleh dong kita platingnya kayak gini. Jadi kan lebih asik Boleh, gitu ya. boleh banget, lebih artsy gitu ya. Apalagi ntar kalau udah plating kayak gini nih, kita foto, kita posting di Instagram. Nah, dan terus like-nya banyak. Like-nya banyak. Itu adalah tujuan hidup remaja masa kini. Terakhir pendampingnya ada Oke, sudah jadi. ayam betutu, local fresh salad, dan mayonnaise. Perfecto numero uno. Oke, kalau bisa disebut ini nama menunya apa, Chef? Jadi ini chicken tortilla, local fresh salad, dan tartar salad. Chicken tortilla, Ayam betutu, ayam betutu, With dan local fresh salad, dan tartar salad. and local salad. salad Dan tartar salad. tartar sauce. Luar biasa. Cuma berapa menit nih jadi sajian? By Chef Raden. Wow. Iya, ini cuma beberapa menit, kita cuma Iya. ngobrol-ngobrol doang, tiba-tiba udah jadi dan sudah siap untuk dimakan. Wow. Ini chicken betutu tortilla
and local salad. Benar ya, Chef ya? Iya, benar banget. Sudah Ada siap. sausnya juga. Ada tartar sausnya. Sudah siap untuk dimakan. Terima kasih banyak untuk masakannya, Terima Chef kasih, Raden. Chef. Sukses Luar selalu. biasa, menginspirasi. Menginspirasi. Iya, benar banget. Kami berdua kan praktekkan ini semua di rumah. Silakan. Terima Thank kasih, you, Chef. terima kasih. Nah, sebelum kita makan, yang nanti akan kita praktekkan masakan ini di rumah dokter ya. Mudah-mudahan apa yang udah kita bikin tadi, yang udah kita masak bareng-bareng tadi, jadi sebuah wawasan baru buat teman-teman di rumah juga, dan ini juga bermanfaat untuk terus menjadi sebuah gaya hidup sehat Benar. untuk mencegah dari berbagai macam penyakit, terutama anemia buat remaja. Nah, sudah waktunya kita makan. Terima kasih banyak untuk ilmunya yang tadi udah di-share, Sama-sama, wawasannya, Mbak insight-nya Galuh. dari Dr. Kartika, yang juga merupakan seorang Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu. Dan karena kita sudah lapar, waktunya kita makan. Terima kasih, sampai jumpa.